Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini dengan The Brondol menjawab salah seorang pertanyaan seorang petani, dan ada juga seorang mahasiswa yang bertanya hampir mirip. Namun malam hari ini akan saya jelaskan secara detail sekalian, di mana bahwa pertanyaan itu simpel. Kenapa Pak Pendi saya mupuk itu harus lembab dan ada hujan? Emangnya kalau nggak ada hujan nggak masalah? Kalau nggak ada hujan apakah masalah? Kemudian yang kedua, katanya kalau kemarau boleh mupuk rock fosfat dan dolomit dari batuan. Apakah dia bereaksi? Maka jawaban keduanya adalah secara rangkum ke dalam sebuah penjelasan yang mungkin jarang didengar di masa kuliah atau di masa sekolah kita. Bahkan ini teori yang saya ambil dari sebuah buku, dan saya rasa ini sangat masuk akal sekali ketika untuk menjelaskan hal ini. Bahwa di dalam penyerapan unsur hara ini untuk tanaman kelapa sawit dan untuk tanaman secara umum, di mana bahwa penyerapan unsur hara ini ada 3. Di vlog sebelumnya sudah kita bahas, tapi ini ada lebih lengkapnya lagi. Yang pertama adalah penyerapan unsur hara dengan sistem intersepsi akar, di mana akar bergerak di dalam tanah, kemudian ketemu dengan liat. Ini ada bidang liatnya, di mana ketika ada akar ini, maka akar ini akan selalu mengeluarkan asam-asam organik yang nanti akan menjadi pintu masuknya unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kita. Sebagai contoh, ini asam organiknya ada H+, kemudian akan dipertukarkan dengan Ca2+ dan Mg2+ seperti itu. Dimana bahwa kondisi penyerapan ini akan optimal sekali lagi ketika dalam kondisi yang lembab. Dalam kondisi yang kering, akar cenderung tidak akan terlalu aktif sekali karena keterbatasan kandungan air ataupun kelembaban air di dalam tanah. Karena memang begitulah kondisinya. Kemudian yang kedua, penyerapan unsur hara oleh akar kelapa sawit dengan mekanisme yang kedua, yaitu adalah aliran massa. Di mana bahwa aliran massa ini bahwa ion atau ion ini bisa dalam bentuk NH4, Ca2+, K+, ya ini namanya ion yang merupakan bentuk bermuatan, di mana ini adalah hasil dari pemupukan kita. Ketika kita memberikan ini kemudian pemupukan, maka bisa di dalam jerapan liat ini, kalau dalam ilmu tanahnya, ada juga di dalam larutan tanah. Di mana bahwa ion dalam larutan tanah ini ditransportasikan ke dalam akar akibat serapan air tanaman. Nah ini, karena bahwa sekali lagi bahwa tanaman juga menyerap air dalam jumlah yang banyak, apalagi kelapa sawit. Ketika air tanaman ini diserap oleh akar-akar tanaman, di mana bahwa di dalam air tanaman ini atau air yang diserap oleh tanaman ini sudah terlarut ion-ion ini yang hasil dari pemupukan kita. Kita bisa bayangkan ketika tidak ada air, tidak lembab, kemudian tidak ada hujan sebagai untuk penyerapan kebutuhan air tanaman kelapa sawit, maka kita bisa bayangkan tidak ada lalu lintasnya. Sekali lagi, tidak akan ada lalu lintas penyerapan unsur hara melalui aliran massa oleh akar kelapa sawit itu sendiri. Di mana bahwa air tanaman ini karena adanya transpirasi, karena bahwa dalam tanaman kelapa sawit melakukan transpirasi, pernafasan, evaporasi, penguapan dari permukaan tanah dan perkolasi air menuju ke profil tanahnya. Sekali lagi bahwa kondisi penyerapan unsur hara ini di bagian yang kedua di aliran massa, intinya bahwa unsur hara yang kita pupukkan ke dalam ke piringan kita ataupun di dalam media tanam di perakaran kita diserap bersama dengan penyerapan air tanaman. Jadi kuncinya harus larut dulu. Bagaimana dia bisa larut kalau tidak ada kelembaban dan ada air yang ada di dalam tanahnya? Maka inilah yang akan menjawab jawaban yang kedua, kenapa harus lembab dan harus ada air hujan dulu baru bereaksi dan bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Yang ketiga, di dalam penyerapan unsur hara yang ketiga ada yang dikenal namanya difusi.
Difusi adalah sebuah aliran ion bergerak atau ion ini ada NH4, ada Ca2+, Mg2+, kalio, K+, dan sebagainya yang dirombak dari pemupukan kita. Sebagai contoh ini mungkin lebih jelasnya lagi, urea ini akan menjadi NH4+ atau menjadi nitrat misalnya. Kemudian kita menggunakan Rp, maka akan terhidrolisis menjadi H2PO4 atau HPO42 min. Ini apa menjadi min. Inilah namanya ion-ion. Kalium KCl itu akan menjadi K+ plus Cl min. Begitu juga dengan kiserit MgSO4, maka akan terhidrolisis menjadi Mg2+ plus SO4 2 min. Nah, inilah ion-ion ini yang bergerak merupakan bentuk perubahan dari pemupukan yang kita berikan. Sekali lagi bahwa ketika pupuk-pupuk ini diberikan di dalam media perakaran akan bereaksi seperti ini dalam kondisi yang lembab, karena dia harus larut dulu baru dia bereaksi. Kalau dia tidak larut maka dia tidak bereaksi. Ini kuncinya. Kemudian difusi ini ion bergerak di suatu tempat karena ada perbedaan tekanan, di mana beda konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Karena bahwa penyerapan unsur hara, maka kondisinya adalah menjadi konsentrasinya rendah. Maka unsur hara yang berada di sekitarnya, di sekelilingnya, dia akan mendatangi lagi ke konsentrasi yang lebih rendah. Lah, ternyata bahwa di dalam sebuah penelitian, di dalam sebuah literatur dari sebuah penelitian, bahwa pemupukan nitrogen melalui urea atau Za, pemupukan kalium melalui KCl, pemupukan fosfat melalui sp36, TSP ataupun rok fosfat, dan pupuk lainnya yang ketika dia berubah menjadi ion-ion ini ternyata ternyata ada yang melalui difusi, ada yang melalui aliran massa, dan melalui intersepsi akar. Dan ini jarang disampaikan. Ternyata di dalam penelitiannya bahwa unsur hara ini beda-beda. Ini adalah persentase penyerapannya melalui apa? Seandainya misalnya nitrogen sendiri ketika dia dalam bentuk amonium ataupun nitrat, ternyata bahwa nitrogen intersepsi akar hanya 1%. Berarti ketemunya hal ini pertukaran ketika akar ketemu liat bergerak kemudian ketemu dia akan terserap hanya 1% saja. Nitrogen ternyata yang tertinggi 99% terserap melalui aliran massa. Kembali lagi, aliran massa yang berarti bahwa nitrogen terserap oleh tanaman kelapa sawit ketika nitrogen ini terlarut dulu di dalam larutan tanah dan terserap bersama dengan kebutuhan air tanaman, maka harus terserap dulu. Nah, fosfor ternyata dibalik lagi. Fosfor berbeda lagi, di mana fosfor ini adalah 94%-nya terserap akibat adanya difusi, perbedaan tekanan. Nah, ketika perbedaan tekanan berarti ketika di sini diserap maka konsentrasinya rendah, maka akan terjadi perpindahan dari konsentrasi yang tinggi di sebelah sana yang belum terserap ke dalam kondisi yang konsentrasi yang rendah akibat serapan dari unsur hara, serapan dari akar tanaman itu sendiri. Kemudian kalium ternyata konsentrasinya agak cukup lumayan, di mana dia ada aliran massa 20% dan difusi 78%. Kemudian magnesium misalnya diberikan melalui kisrit MgSO4 atau dolomit kalsium magnesium karbonat, ternyata penyerapannya aliran massa yang paling banyak. Berarti dia harus larut dulu. Maka jangan kaget ketika kondisi tanaman kita memang kondisinya memang ambiar, kondisinya memang fatal kekurangan magnesium, maka gunakanlah kisrit yang mudah larut dulu dan mudah terserap oleh kelapa sawit bersama dengan kebutuhan air tanaman itu sendiri. Ini kuncinya, karena kisrit adalah garam MgSO4. Kemudian sulfur yang diberikan ke dalam tanaman kelapa sawit yang biasanya bersumber dari Za, zoavelzeor amoniak, di mana kandungannya adalah 24% sulfur, maka ternyata aliran massa berarti harus terlarut dulu. Kemudian di sini unsur hara kalsium misalnya kita mau pengapuran juga aliran massa juga, Cu aliran massa juga, boron aliran massa juga.
Zn baru agak berimbang. Jadi para planter dan para petani semuanya di malam hari yang berbahagia ini, maka bahwa ini menjelaskan betapa pentingnya kita pemupukan di dalam kondisi yang lembab. Maka ada hubungannya ketika kita memupukkan adalah sepagi mungkin mudahkanlah pemupukan untuk larut sehingga bereaksi di dalam piringan tanah kita. Apalagi dengan menggunakan sistem disebar. Jangan siang-siang memupuknya, pas sepagi mungkin. Kemudian kalau misalnya dia berada ini, jangan apa-apa ini di musim kemarau gimana, apakah bisa dilarutkan? Tidak usah, kita pending dulu. Karena bahwa ketika pelarutan dengan menggunakan sistem dilarutkan, mau berapa banyak? Karena di dalam kondisi yang terlalu kental, misalnya urea 1 kilo dimasukkan ke dalam air 5 kilo disiramkan, tanaman tidak sanggup untuk menyerapnya. Karena lebih bagus dipending dulu, ada lembabnya, kita pupuk disebar di atas. Apalagi kondisinya ada beberapa hari hujan dan kondisi lembab, itu jauh lebih baik dibandingkan dilarutkan. Karena inilah konseptual di dalam penyerapan unsur hara, kenapa harus lembab dan kenapa harus ada beberapa hari hujan dalam 1 minggu untuk dilakukan pemupukan. Pemupukan dolomit ataupun rock fosfat semenawa dilakukan di musim kemarau sebenarnya tidak lain hanyalah bagaimana kita melakukan tetap penjadwalan pemupukan, namun reaksi optimalnya nunggu larut dulu. Hal inilah yang penting untuk dijelaskan di dalam penyerapan unsur hara ini. Semoga bermanfaat bagi para planter, para petani, dan para mahasiswa semuanya. Intinya bahwa di dalam unsur hara itu semuanya sangat tergantung unsur haranya apa. Ada yang melalui aliran massa, ada yang melalui intersepsi akar, dan ada melalui difusi, perpindahan. Karena perbedaan konsentrasi sangat beda-beda. Jadi tidak bisa kita samakan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya, Anda, dan semuanya, dan melapangkan jalan rezeki yang halal bagi kita. Saya selalu bagi kita semua dan keluarga kita. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.